Agresi militer Israel terhadap Gaza Palestina berlanjut mengakibatkan krisis fasilitas medis sementara ribuan warga sipil lagi-lagi terpaksa kehilangan tempat tinggal. Kita terhubung dengan relawan kemanusiaan Mercy di Gaza, Fikri Rofiul Haq. Assalamualaikum, selamat malam Mas Fikri. Bagaimana kabar Anda di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Gaza, Mbak. Alhamdulillah kabar kami dalam kondisi sehat dan baik. Iya, bagaimana situasi di tempat Anda saat ini, Mas Fikri? Baik. Memang kondisi di jalur Gaza hari demi hari semakin sulit ya, ditambah lagi dengan pengepungan terhadap masyarakat yang ada di Gaza Utara. Memang hari ini sudah memasuki hari ke-20 pengepungan atau operasi militer Israel di Gaza Utara mencakup di kota Bet Lahia, kota Jabalia, dan juga kota Bet Hanun, di mana di sana terdapat masih ada 400.000 para pengungsi yang memang masih tinggal di Gaza Utara terjebak dan akibat operasi militer Israel tersebut. Dan memang seperti video-video yang beredar belakangan ini, memang Israel memaksa untuk para pengungsi yang tinggal di sekolah-sekolahan. Salah satu sekolahan juga ada di sekitar Rumah Sakit Indonesia, di mana masih banyak para pengungsi di sana dipaksa untuk meninggalkan tempat tinggal mereka. Mereka harus dipaksa untuk mengungsi ke Gaza Selatan dengan berjalan kaki, dan mereka tanpa bawaan yang cukup serta air mineral yang kurang memadai untuk mereka mengkonsumsi di perjalanan tersebut, di mana mereka juga melakukan evakuasi di tengah todongan senjata dari pihak Israel, bahkan moncong-moncong tank baja mereka mengarah ke para pengungsi untuk mereka memang segera melakukan evakuasi ke Gaza Selatan. Sementara pengepungan ini masih terus terjadi sehingga memang 3 fasilitas kesehatan yang ada di Gaza Utara lumayan cukup lumpuh. Salah satunya Rumah Sakit Indonesia, Rumah Sakit Kamal Udwan, dan juga Rumah Sakit Al-Auda. 3 fasilitas kesehatan tersebut memang walaupun masih beroperasi, tapi sangat-sangat tidak optimal karena kekurangan bahan medis dan juga bahan pangan untuk mensuplai para tenaga medis yang memang bekerja selama 24 jam untuk menangani para pasien yang ada di rumah sakit yang ada di daerah tersebut. Sementara selain di Gaza Utara, Israel juga terus melakukan gempurannya di kota Nusayrat dan juga kota Deir Balah, jalur Gaza bagian tengah, di mana artileri Israel membom sebuah menargetkan sebuah bis yang memang kemudian bom itu jatuh di samping persis bis tersebut, di mana bis tersebut mengangkut para pegawai Kementerian Kesehatan Palestina yang memang sedang pulang dari masa tugasnya, dari rumah sakit maksudnya, dan kemudian juga Israel juga menargetkan tenda-tenda pengungsian yang ada di sekitar sekolah yang ada di kamp pengungsian Jabalia dan juga di kamp pengungsian Nusayrat, sehingga serangan demi serangan Israel masih terus lancarkan ke berbagai titik yang ada di jalur Gaza. Dan saat ini kondisi yang sangat-sangat darurat terjadi pada masyarakat yang ada di Gaza Utara, di mana mereka masih terkepung, mereka tidak bisa melakukan evakuasi, dan mereka juga kekurangan bahan pangan. Tidak ada bantuan kemanusiaan sedikit pun yang berhasil tembus ke Gaza Utara karena memang Israel melarang bantuan-bantuan tersebut untuk menembus ke Gaza Utara. Ya, Mas Fikri, jika kita bisa dibilang proses evakuasi ini sudah dilakukan secara berulang kali begitu, apakah lokasi evakuasi yang baru ini bisa dijamin akan aman untuk warga Palestina yang mengungsi di sana? Iya, betul sekali, Mbak. Memang proses evakuasi ini juga seringkali diperintahkan oleh pihak Israel ya, di mana ini bukan kejadian dalam pertama kali ya, di mana kita tahu bahwa genosida sudah berlangsung selama 1 tahun lebih yang memakan korban
menurut rilis Kementerian Kesehatan Palestina menyentuh angka 42.718 orang yang meninggal dan ada 100.282 orang yang mengalami luka-luka, sehingga kejadian evakuasi ini bukan kali pertama di mana Israel memerintahkan evakuasi order berulang kali terhadap masyarakat yang ada di Gaza Utara untuk pergi atau meninggalkan tempat pengungsian mereka dari Gaza Utara menuju ke Gaza Selatan dengan berjalan kaki. Bahkan banyak sekali barang-barang yang dibawa para pengungsi ini dipaksa oleh pihak Israel untuk diturunkan atau untuk ditinggalkan di tempat pengungsian mereka, sehingga ketika mereka sudah mencapai titik evakuasi di Gaza Tengah maupun di kota Gaza, mereka tidak memiliki tempat tinggal, mereka tidak memiliki pakaian, mereka tidak memiliki bahan pangan yang cukup untuk melanjutkan kehidupan mereka. Bahkan menurut saksi mata dan dilaporkan oleh para jurnalis lokal, banyak sekali para pria dewasa yang memang ditangkap oleh pihak Israel. Bahkan video ini beredar di media sosial. Israel mengupload sebuah video di mana para warga Palestina diikat kepalanya, ditutup, dan mereka hanya dikenakan baju berpakaian kain putih seperti itu dan dibawa oleh truk-truk milik Israel, dan mereka tidak tahu dibawa kemana. Kemungkinan mereka akan dipenjara di Israel, dan banyak sekali pria-pria dewasa yang memang ditahan oleh pihak Israel saat proses evakuasi tersebut, sehingga sampai saat ini bahkan para para warga yang ditangkap juga memang juga banyak yang belum dikembalikan atau belum dilepaskan. Artinya masih banyak yang ada di penjara-penjara Israel, sehingga di penjara-penjara Israel ini banyak sekali baik warga Gaza maupun warga yang ada tepi barat yang memang masih di penjara oleh pihak Israel dan belum dilepaskan sampai saat ini. Baik, tentunya kita berharap kedamaian segera menyelimuti masyarakat yang ada di Palestina. Terima kasih Mas Fikri, selamat bertugas kembali dan tetap menjaga kesehatan. Pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.